Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Septia Maya, NIM 48 dari Pendidikan Ekonomi kelas B. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai belajar di saat pandemi COVID-19. So, simak terus sampai akhir ya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus corona atau yang biasa kita kenal dengan istilah COVID-19 tengah menjadi topik perbincangan dunia. Virus ini awalnya berkembang di Wuhan, Cina. Namun karena penyebarannya yang begitu cepat, akhirnya virus ini pun menyebar ke berbagai negara di dunia. Sehingga WHO menyatakan bahwa wabah penularan virus COVID-19 ini sebagai pandemi dunia. Akibat dari pandemi ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan physical distancing dan work from home. Physical distancing adalah himbauan dari pemerintah agar tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan atau keramaian, dan menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan work from home adalah himbauan dari pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas dari rumah, baik itu bekerja maupun sekolah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pembatasan sosial, Kementerian Pendidikan Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan sistem dalam jaringan atau daring, atau yang lebih kita kenal dengan pembelajaran online. Media yang dapat digunakan untuk pembelajaran online yaitu e-learning, Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun WhatsApp. Kalau di pendidikan ekonomi sendiri yang digunakan yaitu hanya e-learning. Namun di prodi lain banyak juga yang menggunakan Zoom atau Google Classroom. Untuk WhatsApp sendiri biasanya digunakan untuk siswa SD ataupun SMP. Karena adik saya sendiri yang masih kelas 3 SD juga menggunakan WhatsApp group untuk berkirim soal dan jawaban. Sarana-sarana seperti ini dapat dimaksimalkan agar penyampaian materi pun juga dapat dilakukan secara maksimal, sama seperti di dalam kelas. Selain hal ini, masalah yang saya rasakan yaitu mengenai pemberian materi yang hanya melalui tulisan saja membuat kita kurang memahami materi tersebut. Berbeda halnya ketika di kelas, dosen akan menjelaskan kepada kita, sedangkan sekarang kita harus membaca sendiri dan memahami sendiri materi yang diberikan. Kemudian masalah lain yang saya rasakan yaitu ketika pada saat diskusi, presentasi di forum, teman-teman presentator kadang juga merasa kesulitan mengenai pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Namun, sampai akhir diskusi pun tidak ada kejelasan atau pembenaran dari dosen terkait mengenai pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut. Namun, tidak melulu mengenai permasalahan pembelajaran daring atau online juga memiliki hikmah di baliknya. Salah satunya yaitu pembelajaran yang dilakukan di rumah akan memudahkan orang tua dalam memonitoring atau mengawasi perkembangan belajar anak. Hal ini akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menumbuhkan hubungan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Sehingga dengan adanya pandemi ini memang benar menghambat kegiatan sehari-hari, namun harus tetap disyukuri. Demikian video saya kali ini. Semoga Anda suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.